Ada beberapa pendapat yang menyebut bahwa Majapahit tidak mungkin berdiri tanpa bantuan Mongol. Kalau saja tentara ekspedisi Mongol tidak datang ke Jawa pada tahun 1293, maka tidak akan ada kerajaan bernama Majapahit. Apakah hal ini benar? Jawabannya tidak sesederhana itu. Saat Singosari runtuh dengan terbunuhnya Raja Kertanegara pada tahun 1292, Raden Wijaya dengan susah payah meloloskan diri dan menyeberang ke Pulau Madura. Ia dilindungi oleh Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Berdua mereka merancang sebuah rencana pembalasan terhadap Jayakatwang, Raja Kediri yang telah berkhianat pada Singosari. Rencana pembalasan secara umum meliputi beberapa tahap. 1. Raden Wijaya akan berpura-pura menyerah dan menyatakan kesediaan untuk mengabdi pada Raja Jayakatwang. 2. Karena kedaton Singosari sudah musnah, Raden Wijaya akan meminta perkenan Raja untuk menempati sebuah lahan baru di tepi Sungai Berantas, tepatnya di Hutan Tarik. 3. Hutan Tarik yang berganti nama menjadi Wanua Majapahit akan menjadi basis bagi Raden Wijaya dalam menggalang kekuatan. 4. Dengan gabungan pasukan loyalis Singasari dan pasukan Madura, lancarkan pemberontakan besar-besaran untuk menggulingkan Raja Jayakatwang. Namun seiring berjalannya waktu, Raden Wijaya sadar bahwa ia masih memiliki sebuah kartu as, berupa pasukan Pamalayu yang baru saja pulang dari Sumatera. Pasukan ekspedisi Pamalayu beberapa tahun sebelumnya dikirim oleh Raja Kertanegara untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera. Berapa jumlahnya? Lumayan sulit untuk menentukan. Namun jika kita menghitung jauhnya lokasi operasi, kemampuan logistik dan transportasi, maka kita bisa asumsikan setidaknya 10 hingga 11.000 pasukan. Jumlah ini memang tidak terlalu banyak, namun pasukan ini tetaplah aset tempur berharga karena diisi oleh perwira-perwira unggulan seperti Panji Anengah, Mahisa Pawagal, Arya Nambi, Lembu Sora, dan pemimpin mereka yakni Senapati Mahisa Anabrang. Saat mendarat di Tuban, Mahisa Anabrang menerima kabar bahwa Singosari telah runtuh dan junjungan mereka Raja Kertanegara telah terbunuh. Menyadari ketidakstabilan politik saat itu, Anabrang tidak mau gegabah. Alih-alih melapor ke Daha, tempat penguasa baru, ia menyembunyikan pasukan Pamalayu di sebuah benteng tersembunyi di Alas Biluluk, lokasinya beberapa kilometer di selatan Tuban. Anabrang dengan sabar menanti dan mengamati perkembangan situasi. Tak lama setelah itu, pasukan Raden Wijaya dan Anabrang berhasil tersambung melalui sebuah korespondensi rahasia. Dari utusan Majapahit, Anabrang mengetahui bahwa loyalis Singosari masih ada dan tengah menggalang kekuatan. Pasukan Pamalayu langsung menyatakan kesanggupan untuk mendukung perjuangan Raden Wijaya. Baiklah, sampai di sini Raden Wijaya memiliki kekuatan Pamalayu, sisa-sisa pasukan Singosari, pasukan dari Lumajang, dan pasukan dari Madura. Jika ditotal, kita bisa perkirakan kekuatan Raden Wijaya bisa mencapai 11 hingga 15.000 pasukan. Sementara Raja Jayakatwang lebih unggul dengan Legiun Gelang-Gelang yang terdiri dari pasukan dari Hering, Daha, Ngurawan, Morono, Wengker, dan sebagian kecil Tumapel. Jumlahnya juga sulit untuk diperkirakan. Namun mengingat Jayakatwang menguasai wilayah yang sangat luas setelah Kediri dan Singosari disatukan, ia bisa melakukan perekrutan penduduk biasa menjadi prajurit, sehingga kekuatan pasukannya bisa 2 kali lipat lebih besar daripada milisi Singosari. Maka kita bisa asumsikan kekuatan pasukan Gelang-Gelang bisa mencapai 40 hingga 50.000 pasukan. Pertanyaannya, apakah Raden Wijaya bisa menang? Jawabannya bisa saja. Perlu diingat bahwa dalam pertempuran, jumlah pasukan bukanlah segalanya. Kuantitas bisa dikalahkan oleh kualitas. Pasukan Pamalayu meskipun jumlahnya lebih kecil, tapi diisi oleh prajurit-prajurit profesional yang punya pengalaman tempur yang panjang, bahkan berbagai operasi militer ke mancanegara. Belum lagi para perwira Pamalayu sendiri terkenal merupakan murid-murid dari Raja Kertanegara, seorang pengamal Bhairawa Tantra dengan kesaktian tingkat tinggi. Maka melihat fakta ini, Raden Wijaya punya kesempatan menang, meskipun mungkin butuh waktu dan perjuangan yang tidak mudah. Namun rupanya angin takdir sedang berpihak kepada Raden Wijaya. Pada awal tahun 1293 terdengar kabar bahwa ribuan pasukan ekspedisi Mongol telah mendarat di Jawa. Mereka datang dengan 2 perintah. 1. Raja Jawa, 2. Gantikan dengan raja lain yang lebih patuh pada kaisar. Mendengar berita menggemparkan itu, Raden Wijaya bukannya ketakutan, malah senang. Kartu as yang awalnya akan ia keluarkan, ia sembunyikan kembali. Raden Wijaya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Mongol. Ia berakting seolah-olah menjadi pangeran pelarian yang lemah dan hanya punya segelintir pasukan. Raden Wijaya berjanji jika pasukan Mongol bersedia membantunya membalaskan dendam pada sang pengkhianat, yakni Raja Jayakatwang, ia akan
menjadi bawahan kaisar yang patuh. Maka pada tahun 1923, pasukan ekspedisi Mongol melancarkan serangan besar-besaran ke Daha, sementara Raden Wijaya hanya mendompleng dengan pasukan yang kecil. Kutaraja Daha pun jatuh, Prabu Jayakatwang dan keluarganya terbunuh. Saat pasukan Mongol mabuk kemenangan, saat itulah Raden Wijaya mengeluarkan kartu as dan mengaktifkan jebakan. Lewat taktik yang jitu, pasukan Raden Wijaya mengikis sedikit demi sedikit kekuatan Mongol sebelum akhirnya pasukan utamanya menghajar Mongol di Melirik dekat pelabuhan Canggu. Jadi bisakah Raden Wijaya menang tanpa bantuan Mongol? Kemungkinan besar bisa, meskipun butuh perjuangan. Namun kehadiran Mongol mempercepat perjuangan itu, sehingga Raden Wijaya bisa menggulingkan Jayakatwang dan membalaskan kematian ayah mertuanya kurang dari setahun lamanya. Kesimpulannya, kemenangan Raden Wijaya dan berdirinya Majapahit tidak ditentukan oleh faktor tunggal. Apakah itu kecerdikan Arya Wiraraja, kesetiaan para kesatria Singosari, atau bantuan Mongol saja. Namun semua terwujud berkat kerja keras dan takdir yang bertemu dalam kesempatan yang sama. Apakah kamu setuju dengan teori ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.